bisa kita bawa ajaran-ajarannya di kehidupan sehari-hari. Di sini kita ngambil riwayat biografi daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa Tuan Syekh Abdul Qadir? Tuan Syekh Abdul Qadir adalah keturunan zuriyah daripada Nabi kita Muhammad dari jalur Hasan dan Husain langsung ke Siti Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah cucu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cicit daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama besar yang mendapat pengakuan daripada alim ulama kabair, ulama ummah zaman dulu sebagai seorang waliullah, seorang kekasih Allah yang paling utama. Beliau disebut dengan Sultanul Aulia. Beliau itu Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali-wali semenjak dari mulai zaman para sahabat sampai nanti akhir zaman. Pimpinannya itu adalah Sultanul Aulia, Sultanul Syekh Abdul Qadir Jailani. Walaupun beliau sudah meninggal, walaupun beliau sudah dikebumikan jasadnya oleh manusia, tetap ruhnya hidup di mana-mana berada. Setiap ada regenerasi pergantian wali pada akhir-akhir satu abad, tetap harus mendapat restu daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu. Walaupun beliau sudah meninggal, tapi izinnya itu masih berlaku kepada wali-wali yang ada sekarang. Wali-wali sekarang harus mendapat persetujuan atau stempel kewalian dari Tuan Syekh Abdul Qadir, seperti itu. Makanya kenapa kita ambil manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir, biar kecipratan kita nih. Kita walaupun mungkin nggak bisa ngikutin ajaran-ajarannya, nggak bisa ngikutin daripada ilmu-ilmunya, minimal kita bisa cinta kepada beliau, kita muhibbin kepada beliau, kita menjadi pengikutnya beliau. Kadang-kadang ada yang protes, emang tinggian mana Sultan Aulia sama Nabi Muhammad? Kadang-kadang orang begitu, ada yang begitu ya. Kenapa sih pakai Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, kenapa nggak Nabi Muhammad aja? Ya memang betul ya. Jadi setiap orang punya kekhususan sendiri-sendiri, punya keutamaan sendiri, punya karomah sendiri-sendiri. Selain kita ngikutin Nabi kita Muhammad sebagai pokok daripada iman Islam kita, karena beliau adalah Nabi kita, tentu sebagai orang biasa, orang awam, kalau kita ngikutin Nabi, mungkin ajaran Nabi kita ikutin, semua sunnah-sunnah Nabi kita ikutin. Dari mana kita ikutin? Ya dari para wali-wali, dari ilmunya para wali-wali. Maka kita kudu kenal wali-wali. Salah satunya itu adalah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan berarti kita mendahulukan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir ketimbang Nabi, bukan. Tetap kita ngikutin Nabi, cuman cara belajar, cara bertarekat, cara berprihatin, berperilaku, kalau bahasa ini namanya apa ya? Bahasa itu ngikutin daripada Sultan Aulia. Semua wali-wali itu ngikutnya ya Nabi, seperti itu. Cuman kita ngikutin daripada thariqah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dalam meridu daripada ridhonya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak manaqib daripada daripada wali-wali yang ada di muka bumi, banyak. Cuman terserah nanti kita mau ngikutin yang mana, kita syaratnya yang mana, seperti itu aja. Cuman yang umumnya sebagai besarnya, golibnya, jamaah terbesarnya, biasanya kalau kita itu ngikutin Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kadang-kadang kita sering sekali membaca Fatihah, ngirimin Fatihah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, misalnya baca tahlil, tapi mereka nggak kenal siapa Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya kudu kenal dulu ya. Kadang-kadang kita baca Fatihah, baca doa kayak misalnya doa habis tahlilan, doa selamat, seperti selalu disebutkan nama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi mereka nggak kenal siapa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani.
Kalau kepengen kita misalnya doa kita sampai, dosa kita bisa sampai ke orang yang kita sebut, maka kenalin dulu orangnya. Jangan anti ya. Ini mah baca tahlilan disebut Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi manakibnya nggak pernah dibaca. Manakibnya nggak pernah dilihat. Manakibnya apa? Sejarah-sejarahnya, ilmu-ilmunya, ajaran-ajarannya nggak mau ngikutin seperti itu. Jadi kalau seperti halnya kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kenalin dulu Nabi kita. Kita sholat menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenalin dulu siapa Allah, begitu. Kalau kita ingin dekat sama seorang, sesuatu, deketin dulu, kenalin dulu. Ilmunya tuh begitu. Kadang-kadang kita baca sholawat beribu-ribu, sholat beribu, tapi kita nggak kenal sama Nabi Muhammad, ya percuma. Kita beribadah, sholat, jungkring balik, apa namanya? Apa sih namanya? Jungkir balik apa? Nonggeng-nonggeng sampai nonggeng tiap malam nang sholat. Kenal nggak sama Allah? Kenal juga kagak sama Allah, gimana ibadahnya mau diterima? Maka kenalin dulu Allah itu siapa, seperti itu. Cara gimana kenalinya? Ya cara kita ngaji, begini ngaji, kenalin Allah dari sifat-sifatnya Allah, semua kita kenalin begitu. Baru nanti kenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah yang itu, Allah kita beda sama yang Allah beda sama kita. Gitu. Allahnya yang orang sebut-sebut, selalu disebut dipakai doa selain sembahyangnya ketika sembahyang, belum tentu sama dengan Allah kita. Maka kenalin dulu Allah kita itu siapa. Emang Allah banyak? Allah banyak ya? Allah itu satu, cuman ada di mana? Ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Tapi satu, zatnya satu ya. Nah mudah-mudahan dengan pengajian kayak gini nih ya, mulai dari nol kita buka satu persatu, mudah-mudahan ilmu-ilmu walaupun kita dapat ilmu sedikit bisa membawa kita, menuntun kita kepada keselamatan, tentunya keselamatan hidup, yang kita pengen itu selamat akhirat. Ya bodoh amat mah dunia walaupun sengsara ya, miskin, sengsara, jelek bisa. Biarin baik dah, yang penting akhiratnya, aduh, udah di dunia hidup susah ngeluh ngeluh, miskin sisan ya, jelek sisan lah, bangkrut sisan, yang penting di akhirat selamat, gitu aja kita mah begitu. Selamatnya gimana? Yang kumpul sama orang-orang yang baik ya, kumpul sama tempat-tempat yang baik, pengajian begini nih. Pengajian itu majlis taklim, kalau misalnya orang pada tahu hakikatnya apa yang ada di majlis taklim, nggak ada muat di dunia. Pernah disebutkan dalam sebuah hadis, andai saja nih orang-orang itu pada tahu apa yang ada di majlis taklim, maka bakal kagak ada tempat yang muat untuk diduduki oleh orang-orang di majlis taklim. Sebab yang namanya majlis taklim, kita datang itu malaikat nyambut. Jadi ketika kita mau datang ke majlis taklim, malaikat tuh 70.000 malaikat tuh udah nyebar, udah membentangkan sayap-sayapnya menyambut orang-orang yang mau datang ke majlis taklim. Ngapain malaikat? Satu malaikat itu memohon kepada Allah agar orang yang datang di majlis taklim itu diampunin dosa-dosanya. Lah bayangin ada 70.000 malaikat doain kita, hilang gak dosa kita? Ya kagak hilang, maka bangetan kali, masa gak bisa kalau tiap hari datang ke majelis taklim didoain kagak hilang tuh dosa ya gitu ya. Kalau secara logika kan begitu. Itu kalau pada tahu ya. Belum lagi ketika kita dengerin misalnya apa pengaji, apa zikir dan sebagainya, itu semua satu persatu itu dosa-dosa itu ditipek sama Allah, dihapus, rontok. Langkah kaki kita menuju ke tempat majlis taklim itu dihitung, setiap satu langkah, satu jangkah rontok satu dosa, setiap satu langkah rontok satu dosa. Makanya yang paling beruntung itu kalau orang lagi ngaji yang tempatnya paling jauh. Sekarang mah banyak motor sih ya, susah dihitung, jadi ngitungnya susah. Yang dapat pahala ban motor, enak banget gitu.
langkah kaki kita menuju majelis taklim itu dihitung setiap jangkah kaki kita, langkah kaki itu satu dosa kita runtuh, jatuh, bayangin beda tuh. Nah, tapi jangan berarti kita ngarepin kayak gitu, jangan mau ngilangin dosa datang majelis, ya kagak. Niatin kalau majelis taklim itu niat nyari ridho Allah, ngapusin kebodohan, kayak tadi saya bilang, ngapusin kebodohan, menghilangkan kebodohan, terus baru yang terakhir menghilangkan dosa, ngilangin dosa. Niat sama Allah seperti itu. Kalau saja orang-orang pada tahu itu kayak gitu, jadi semua malaikat-malaikat yang ada nih, kita duduk sini nih, kalau zohir kita nih, tahu zohir kan, pandangan zohir kita, pandangan biasa kita tuh, kita duduk tuh di mana nih? Ada yang karpet hijau, ada yang di apa? Di pandangan bukan zohir kita, itu kita duduknya beda. Ada pangkat-pangkatnya, ada yang pakai karpet merah, ada yang pakai karpet hijau, ada yang pakai karpet dan lain-lain sebagainya. Itu keutamaan majelis taklim. Siapa orang yang duduk di situ, beruntunglah dia, karena dosa-dosanya itu udah dihapuskan oleh Allah Subhanahu. Dan dosa itu sebelum dihapus seorang yang keluar dari majelis taklim, Allah itu malu kalau dosa orang tersebut belum dimaafin, belum dihapus. Pokoknya kita ngaji nih bubar, Allah tuh malu kalau orang bubar dosanya belum dimaafin sama Allah, tuh Allah malu kayak gitu. Makanya sangat bersyukur kita bisa ditakdirin, ini takdir. Kita bisa datang ke majelis taklim itu takdir Allah. Takdir Allah. Kalau kita nggak ditakdirin sama Allah, kita nggak bakal datang sini. Ya nggak? Coba lihat yang lain. Ada yang ke bazar, ada yang berarti bukan takdir dia. Makanya kita beruntung ditakdirin Allah hadir di majelis taklim, beruntung. Untungnya buat siapa? Ya buat kita, bukan buat orang lain. Nah, kalau kita ke bazar ya untungnya buat dia juga, bukan buat kita. Seperti itu. Makanya keuntungan hadir di majelis taklim seperti itu. Istiqomahkan, mudah-mudahan walaupun kita sedikit-sedikit ngajinya, yang penting niat majelis hadir, datang ke majelis taklim, niat mencari ilmu, niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, niat ngapusin dosa kita, kesalahan-kesalahan kita sama Allah Subhanahu wa taala maupun kesalahan kepada orang-orang lain. Banyak manfaat daripada majelis taklim, majelis ilmu terutama ya. Pernah Nabi ini datang nih. Suatu ketika itu Rasul datang ke Madinah, Masjid Madinah. Di Masjid Madinah itu ketika Nabi datang ada dua orang, ada dua kelompok. Ada dua orang, yang satu lagi sholat, yang satu lagi tidur ceritanya. Mungkin sering dengar kali. Nabi datang, tahu-tahu di dalam situ udah ada iblis, setan gitu ya, menggodain setan. Ternyata ketika Nabi lihat setan itu doain orang yang lagi sholat, bukan orang yang lagi tidur. Orang yang lagi sholat itu didoain sama setan, orang yang tidur kagak. Kata Nabi, setan, di antara dua orang ini siapa yang lebih engkau takutin, kata Nabi. Jadi Nabi nanya nama si iblis, sebenarnya yang di antara dua orang ini yang ada di masjid, siapa di antara mereka yang takut? Kata iblis apa? Saya lebih takut orang yang tidur ketimbang orang yang lagi sholat, kata setan tuh ya. Kata iblis gitu ya. Kok bisa begitu? Kok bisa orang yang tidur kamu takutin ketimbang orang yang lagi? Sebab orang yang sholat itu hanya sholat doang, ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Kalau orang yang tidur, orangnya lagi tidur tapi dia ahli ilmu. Ibadahnya jarang-jarang tapi ilmunya ada. Jadi ibadahnya itu jarang-jarang tapi ilmunya ada. Ilmunya dipakai sesuai dengan keadaannya. Kalau orang ahli ibadah tanpa ilmu, ibadah tapi ilmunya nggak ada. Nah, setan tuh paling senang gitu.
Orang yang ahli ibadah tapi tidak mempunyai ilmu, ilmunya tidak ada, lebih gampang disesatkan oleh setan ketimbang orang alim yang suka tidur walaupun ilmunya ada. Maksudnya yang suka tidur, ya sholatnya mungkin bisa dihitung, bisa sehari 5 kali gitu ya. Emang sehari sholat 5 kali ya? Sholatnya 5 kali, puasanya jarang-jarang, paling Senin, Kamis gitu. Makannya jarang-jarang, mungkin puasa dan sebagainya. Itu orang berilmu tuh begitu, jarang nonjolin kalau itu di depan umum itu dia lagi ngapain jarang. Itu alim. Nah, setan itu paling takut godain orang alim yang lagi tidur, sebab kalau orang alim yang lagi tidur dibangunin, maka setan akan terpencar karena keilmuan si orang alim itu akan terangkat seperti itu. Jadi kalau kita ingin beribrah atau mengambil pelajaran dari peristiwa tadi, sebenarnya kita jangan terlalu bangga atau terlalu memaksakan diri kita untuk misalnya melakukan sesuatu yang kira-kira kita belum tahu ilmunya, ya, belum tahu ilmunya. Harus pakai belajar, harus pakai ngaji dan lain sebagainya. Walaupun dikit, kalau kita tahu itu lebih bermanfaat ketimbang banyak tapi kagak dikerjain apa-apa. Dikit kita tahu dikerjakan itu lebih bagus ketimbang banyak tahu tapi tidak dikerjakan. Sama ilmu juga seperti itu, ya. Ilmu lebih baik dikit tapi bisa diamalkan ketimbang ilmunya banyak tapi tidak diamalkan. Pekerjakan perbuatan walaupun sedikit yang baik tapi dilakukan secara terus menerus, itu lebih baik daripada pekerja banyak banget tapi cuman catatan doang, istimewanya kagak. Ya, makanya kita ngaji kudu istiqomah, walaupun dapat ilmu sedikit, mudah-mudahan dengan berkah istiqomah, ya bolehlah kalau misalnya kita ilmu maka dapat, tapi berkah istiqomahnya yang dapat, ya. Berkah istiqomahnya itu yang bisa menyentuh hati kita, bisa berubah, bikin kita lebih baik lagi, dan bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepengennya begitu ya. Kepengennya begitu, walaupun ilmu sedikit tapi kita bisa kepengen merubah diri kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan apa? Dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Ngaji di mana-mana enggak apa-apa, mau ngaji di mana. Yang penting istiqomah. Di malam ini sengaja belum kita masuk pada materi pengajian kita niatnya halal bihalalnya. Jadi selain kita buka pengajian halal bihalal, masih mumpung ada waktu tanggal 30 Syawal ya. Akhir Syawal ini, benar, akhir Syawal. Masih ada akhir Syawal ya. Mohon kiranya mungkin dari para bapak-bapak, ibu-ibu yang kita belum jumpa atau belum sapa dan sebagainya, malam ini sama-sama kita saling bermuhasabah nanti ya, salam-salaman. Kita sekali lagi mohon minta maaf yang sela-selanya, dibukakan pintu maaf kembali ya, dibukakan pintu maaf lagi, baik yang zahir maupun batin. Yang kagak sengaja apapun sengaja, mohon kiranya maaf kita bisa diampuni oleh Allah, dan kita maaf saudara hilap-hilap daripada kita yang ada, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kita sebelum kita bubar, kita makan dulu.